Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan Seksi 8.1 Perbaikan retak dengan bahan EPOKSI 8.1.4 Pengendalian mutu 1. Penerimaan bahan A. Semua harus diberi tanda khusus pada kaleng bahan epoksi yang terdiri atas dua komponen, yaitu komponen A berisi epoksi resin, base agen, dan komponen B berisi curing agen, hardener, dan juga untuk bahan penutup, sealant. C. Semua bahan yang diterima harus dibuat laporan sesuai dengan jumlah kaleng bahan epoksi, base agen dan hardener, dan bahan penutup serta jumlah tabung penyuntik yang dilengkapi dengan tanggal kemasan dan tanggal kadaluarsanya. D. Penerimaan bahan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen keaslian produk dari pabrik pembuat berupa jaminan pabrik sesuai dengan jenis bahan yang akan digunakan serta tanggal kadaluarsa untuk bahan epoksi, base agen dan hardener, dan sealant. 2. Penerimaan hasil kerja. A. Semua tabung penyuntik yang telah dilepaskan dari permukaan retak harus terisi penuh dengan bahan perekat epoksi. B. Semua permukaan telah dibersihkan dan harus dalam kondisi bersih dan rapi. 3. Perbaikan atas pekerjaan perbaikan retak yang tidak memenuhi ketentuan. A. Bila mana terjadi perbedaan pendapat dalam mutu pekerjaan perbaikan retak atau adanya keraguan terhadap hasil yang dilaksanakan, pengawas pekerjaan dapat meminta penyedia jasa untuk melakukan pengujian tambahan yang diperlukan untuk menjamin bahwa mutu pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat dinilai dengan adil dengan meminta pihak ketiga untuk melaksanakannya. Biaya pengujian tambahan tersebut menjadi tanggung jawab penyedia jasa. B. Jenis pengujian tambahan yang dilakukan untuk pekerjaan ini adalah melakukan pengujian yang tidak merusak, yaitu dengan menggunakan alat Ultra Pulse Velocity, UPV, minimal 3 lokasi pada lokasi yang ditentukan secara acak oleh pengawas pekerjaan. C. Apabila hasil pengujian beton inti tidak memenuhi syarat di mana bahan epoksi tidak masuk ke dalam celah yang diharapkan, maka penyedia jasa harus memperbaiki perbaikan retak tersebut dengan petunjuk dari pengawas pekerjaan. 8.1.5 Pengukuran dan pembayaran. 1. Cara pengukuran. A. Pengukuran kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan dilakukan dengan menghitung jumlah kilogram kemasan, kaleng, bahan epoksi, base agen dan hardener, jumlah kilogram bahan penutup, sealant, serta jumlah tabung penyuntik lengkap yang telah disediakan dan digunakan. B. Semua kemasan yang telah digunakan harus mempunyai tanda khusus yang telah disepakati bersama antara penyedia jasa dengan pengawas pekerjaan. C. Tidak ada tambahan pengukuran atau biaya tambahan untuk peranjah, pengujian tambahan dan perbaikan pekerjaan. 2. Dasar pembayaran. A. Pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran sesuai dengan kuantitas yang terpasang di lapangan. B. Pembayaran untuk tabung penyuntik yang dilaksanakan secara bertahap. Sebesar 60% dari harga satuan tabung penyuntik yang digunakan untuk penyedia tabung penyuntik dan sisanya sebesar 40% dari harga satuan tabung penyuntik yang digunakan setelah penggunaan tabung penyuntik dan perbaikan retak selesai. C. Harga dan pembayaran harus merupakan kompensasi untuk seluruh penyediaan dan pemasangan seluruh bahan termasuk peranjah, pengaplikasian bahan perekat, pekerjaan akhir dan perawatan dan untuk semua biaya lainnya yang perlu dan lazim untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana mestinya. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 8.1 1. 8.1 2. 8.1 3A 8.1 3B Cairan perekat, epoksi resin.
Bahan penutup, selan. Tabung penyuntik, penyediaan tabung penyuntik, penggunaan kilogram-kilogram buah-buah. Seksi 8.2. Perbaikan dimensi struktur beton. 8.2.4. Pengendalian mutu. 1. Penerimaan bahan. A. Semua bahan patching dan grout yang diterima di lapangan harus sesuai dengan spesifikasi bahan yang ditentukan dalam spesifikasi ini. B. Penerimaan bahan tersebut harus dilengkapi dengan sertifikat produk hasil pengujian laboratorium oleh instansi yang berwenang. 2. Penerimaan hasil kerja. A. Semua permukaan yang sudah dipatching dan digrout harus terisi penuh dan sesuai dengan dimensi dan elevasi yang sudah ditentukan. B. Semua permukaan harus dalam kondisi bersih dan rapi. Semua permukaan telah dibersihkan dan harus dalam kondisi bersih dan rapi. 3. Perbaikan atas pekerjaan patching dan grout yang tidak memenuhi ketentuan. A. Pekerjaan perbaikan dimensi yang tidak memenuhi ketentuan seperti yang disyaratkan, harus diperbaiki dengan mengikuti petunjuk yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan. B. Perbaikan atas pekerjaan penambalan, patching, yang tidak menempel dengan baik, lepas, retak, atau bergeser harus dibongkar dan diperbaiki kembali sesuai dengan ketentuan dalam spesifikasi ini. Penyedia jasa harus mengajukan detail rencana perbaikan untuk mendapatkan persetujuan dari pengawas pekerjaan sebelum memulai pekerjaannya. C. Bila mana terjadi perbedaan pendapat terhadap mutu pekerjaan perbaikan dimensi atau adanya keraguan terhadap hasil yang dilaksanakan, pengawas pekerjaan dapat meminta penyedia jasa melakukan pengujian tambahan dengan alat khusus seperti ultrasonic pulse velocity atau pulse echo untuk memastikan bahwa semua bagian telah terisi dengan bahan perbaikan grout. Agar dapat dinilai dengan adil, pengawas pekerjaan dapat meminta pihak ketiga untuk melaksanakannya. Biaya pengujian tambahan tersebut menjadi tanggung jawab penyedia jasa. 8.2.5. Pengukuran dan pembayaran. 1. Cara pengukuran. Semua pekerjaan patching atau grout diukur dalam jumlah meter kubik. Pekerjaan patching diterima sesuai dengan dimensi. Pekerjaan grout diterima sesuai dengan kuantitas bahan yang digunakan. Tidak ada pengukuran tambahan atau lainnya yang akan dilakukan untuk cetakan, perancah, penyelesaian permukaan dan penyelesaian pekerjaan penambalan. Biaya dari pekerjaan-pekerjaan tersebut telah dianggap termasuk dalam harga penawaran untuk pekerjaan patching dan atau grout. 2. Dasar pembayaran. A. Kuantitas yang diterima sesuai hasil pengukuran yang disetujui oleh pengawas pekerjaan dan akan dibayarkan sebagaimana harga satuan. Dalam kontrak untuk mata pembayaran dengan menggunakan satuan pengukuran yang ditunjukkan di bawah dan dalam daftar kuantitas. B. Harga dan pembayaran harus merupakan kompensasi untuk seluruh penyedia jasa dan pemasangan seluruh bahan yang digunakan, termasuk perancah, pelapisan anti korosi, pengaplikasian bahan patching atau grout, pekerjaan akhir dan perawatan bahan perbaikan dimensi dan pengujian mutu pekerjaan serta untuk semua biaya lainnya yang perlu dan lazim untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana mestinya. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 8.2. 1. 8.2. 2. Penambalan, patching. Perbaikan dengan cara grout meter kubik. Seksi 8.3. Pengecatan struktur beton. 8.3.4. Pengendalian mutu. 1. Untuk memastikan hasil akhir yang dapat diterima, maka harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap semua permukaan yang telah dicat terhadap kerusakan serta dilakukan juga pengukuran ketebalan cat dengan menggunakan alat pengukur ketebalan cat kering. 2.
Semua material cat harus dalam kemasan tertutup rapat dan mempunyai label resmi pabrik pembuat yang menyatakan nama pabrik, jenis produk, nomor batch, tanggal kadaluarsa. 3. Penyedia jasa harus menyerahkan sertifikat keaslian produk yang menyatakan a. Nama dan alamat pabrik pembuat. B. Referensi produk. C. Identifikasi nomor batch. D. Jumlah produksi dalam batch. E. Tanggal pembuatan. 4. Penerimaan hasil pekerjaan. A. Penerimaan bahan cat. Bahan cat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan pada pasal 8.3.2 dari spesifikasi ini. B. Penerimaan mutu pembersihan permukaan. Permukaan beton harus memenuhi standar tingkat persiapan sesuai pasal 8.3.2 dari spesifikasi ini. C. Tebal cat harus memenuhi persyaratan ketebalan yang ditentukan. D. Warna hasil pengecatan harus dipastikan merata dan tidak ada indikasi akan timbulnya bercak-bercak dan semua permukaan sudah tertutup oleh bahan cat dengan ketebalan sesuai dengan persyaratan. 5. Pengujian pada aplikasi daerah kering, bukan aplikasi daerah pasang surut. Pengujian yang tidak merusak. A. Penerimaan mutu dari uji tidak merusak pada ketebalan cat dengan acuan SSPCPA 2-2012. Uji tebal kering harus mencapai minimum 80% dari tebal yang dipersyaratkan dan maksimum 120% dari tebal kering yang dipersyaratkan. B. Jumlah titik uji mengikuti persyaratan yang telah diatur dalam SSPCPA 2-2012. 6. Jika terdapat perbedaan pendapat, dapat dilakukan pengujian yang bersifat merusak dengan cara pull-off pada lapisan yang mempunyai ketebalan di atas 150 mikrometer. Dengan nilai minimal 1,4 megapascal, untuk permukaan dan pelapis yang akan memiliki paparan minimal terhadap lalu lintas. Bahan kimia dan perubahan suhu dilakukan 14 hari setelah selesai curing, dan 2,1 megapascal untuk permukaan dan pelapis yang akan memiliki paparan signifikan terhadap lalu lintas, bahan, dan perubahan suhu. Analisa interpretasi dari hasil uji daya tarik perlu dicantumkan berkaitan dengan kerusakan adesi atau kohesi dari lapisan permukaan beserta antar lapisan permukaan cat dengan acuan ASTMD 454117. 7. Ketebalan cat yang dapat diterima. Apabila ketebalan cat pada luasan yang ditentukan mempunyai ketebalan tidak lebih dari 15% dengan ketebalan tidak kurang dari 90% terhadap ketebalan cat yang disyaratkan. 8. Perbaikan untuk hasil akhir yang tidak memenuhi syarat pekerjaan pengecatan struktur beton yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal 8.3.3 dari spesifikasi ini harus diperbaiki tanpa adanya kompensasi apapun dan hasil perbaikan harus mendapat persetujuan dari pengawas pekerjaan. 8.3.5 Pengukuran dan pembayaran. 1. Cara pengukuran. Pengukuran hasil akhir pengecatan dilakukan berdasarkan luasan meter persegi permukaan yang telah memenuhi syarat. 2. Dasar pembayaran. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan kuantitas pekerjaan pengecatan yang memenuhi persyaratan, dengan kompensasi penuh termasuk persiapan pembukaan, pengadaan bahan cat, peralatan, tenaga kerja, dan lain-lain untuk penyelesaian pekerjaan dengan mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 8.3, 1A. 8.3, 1B, 8.3, 2A, 8.3, 2B. Pengecatan protektif pada elemen struktur beton, tebal 200 mikrometer. Pengecatan protektif pada elemen struktur beton, tebal Pengecatan dekoratif pada elemen struktur beton,
tebal 100 mikrometer, pengecatan dekoratif pada elemen struktur beton, tebal meter persegi meter persegi meter persegi meter persegi. Seksi 8.4. Perkuatan struktur beton. 8.4.4. Pengendalian mutu. 1. Pengiriman dan penyimpanan bahan. A. Semua material epoksi yang dikirim dan akan digunakan untuk perkuatan dengan bahan FRP, Fiber Reinforced Polymer, atau steel plate bonding harus dalam kemasan dengan label produk dan dengan jelas memperlihatkan nama pabrik atau pemasok, nama jenis produk dan tercantum tanggal produksi serta masa pakai, tanggal kadaluarsa. B. Material FRP harus dibungkus dengan suatu bahan yang dapat melindungi FRP dari kerusakan selama pengiriman. Kerusakan dapat terjadi akibat air, sinar ultraviolet, panas dan kotoran. Bungkus pelindung harus dipelihara selama periode pengiriman dan penyimpanan. C. Selama penyimpanan, seluruh material harus diberikan perlindungan dari sinar matahari, air hujan dan kotoran. D. Semua material yang digunakan untuk perkuatan external stressing harus disimpan pada tempat yang bersih, terlindung serta aman terhadap cuaca. 2. Penerimaan bahan. A. Semua bahan yang diterima di lapangan harus diberi tanda dan dibuat laporan sesuai dengan jumlah penerimaan bahan. B. Penerimaan bahan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen, sertifikat keaslian produk dari pabrik pembuat berupa jaminan pabrik sesuai dengan jenis bahan sesuai dengan jenis perkuatan yang akan dilaksanakan. 3. Penerimaan hasil kerja. A. Semua perkuatan yang telah dipasang harus memenuhi ketentuan seperti yang disyaratkan dalam gambar. B. Semua permukaan yang telah diperkuat harus dalam kondisi bersih dan rapi. 4. Benda uji dan pengujian. A. Benda uji disyaratkan untuk setiap pengujian bahan FRP minimal 5 buah dengan dimensi benda uji mengikuti ketentuan dari ASTM D3039, D3039. Pengujian terdiri atas beberapa hal sebagai berikut. Ultimate Tensile Strength, Tensile Modulus. Pengujian dilakukan pada laboratorium yang telah disetujui sebelumnya oleh pengawas pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai, maka harus dipilih secara acak lokasi yang tidak membahayakan struktur untuk dilakukan uji pull-off untuk menguji kelekatan antara permukaan beton dengan FRP minimal dilakukan pada 3 lokasi yang berbeda. Apabila ada bagian yang mengalami kegagalan hasil uji tarik pull-off kurang dari 3 megapascal dengan toleransi 5%, maka bagian yang lain wajib dilakukan pengujian, evaluasi dan perbaikan. Hasil pengujian minimal sama dengan hasil pengujian yang tercantum dalam technical data sheet yang digunakan. B. Pengujian strain harus merujuk pada pengujian dalam SNI 1154/2011. 5. Supervisi. Selama pekerjaan pemasangan bahan FRP ini, harus selalu di bawah pengawasan tenaga yang terlatih dan bersertifikat. Pengawasan dilakukan dengan cara pengamatan pada kegiatan sebagai berikut. Persiapan. Label pada kemasan material. Pencampuran epoksi. Aplikasi epoksi pada bahan FRP. Pengeringan, curing, bahan FRP. Pengambilan benda uji. Untuk pekerjaan steel plate bonding, pengawasan dilakukan dengan cara pengamatan pada kegiatan sebagai berikut. Pengawasan terhadap tingkat kerataan dan kebersihan permukaan beton sebelum dipasang perkuatan. Pengawasan titik lubang angkur. Pengawasan uji kuat tarik baja. Pemeriksaan epoksi dalam pelat baja. Untuk pekerjaan external stressing, pengawasan dilakukan dengan cara pengamatan pada kegiatan sebagai berikut. Pengawasan pekerjaan persiapan, bahan dan peralatan.
pengawasan pemasangan blok angkur dan deviator serta aksesoris lainnya, pengawasan pemasangan strain dan HDPE, pengawasan proses stressing dan chamber akibat penarikan strain, pengawasan proses grout. 6. Jaminan mutu. Penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan bahan FRP harus menunjukkan semua hasil pengujian yang telah dilakukan oleh laboratorium independen dan berkompeten. Data hasil pengujian yang wajib diserahkan terdiri dari kuat tarik, tensile strength, kuat lekat ke permukaan, bonding, strength to substrate, dan menunjukkan sertifikat hasil pengujian glass transition temperature dan garansi keawetan, durability, selama 10 tahun. Penyedia jasa harus bertanggung jawab untuk melaksanakan program pengendalian mutu secara berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian bahan terhadap persyaratan yang ditentukan dalam spesifikasi. 7. Perbaikan atas pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan. Penyedia jasa melakukan perbaikan atas pekerjaan yang tidak memenuhi syarat dengan mengikuti petunjuk yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan. Bila mana terjadi perbedaan pendapat terhadap mutu hasil pekerjaan atau adanya keraguan dari data pengujian yang ada, pengawas pekerjaan dapat meminta penyedia jasa untuk melakukan pengujian oleh pihak ketiga. Biaya pengujian tambahan tersebut menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Penyedia jasa harus mengajukan detail rencana perbaikan untuk mendapatkan persetujuan dari pengawas pekerjaan sebelum memulai pekerjaannya. 8.4.5 Pengukuran dan pembayaran. 1. Cara pengukuran. A. Pekerjaan FRP. Hasil pekerjaan yang diukur adalah sesuai dengan kuantitas terpasang dan dihitung berdasarkan meter persegi per lapis sesuai dengan jenis bahan. B. Perkuatan dengan steel plate bonding. I. Hasil pekerjaan yang diukur adalah sesuai dengan kuantitas jumlah berat terpasang dalam kilogram pelat baja atau gelagar baja, termasuk di dalamnya bahan penutup, seal, dan untuk alat penyuntik, pipa udara, pipa pengisi, baut angker serta tutup baut yang terpasang. I. Pekerjaan pengecatan pelat baja dihitung berdasarkan meter persegi terpasang. C. Perkuatan external stressing. Hasil pekerjaan yang diukur adalah sesuai dengan kuantitas terpasang dan dihitung berdasarkan jumlah jembatan dalam bentang yang terdapat. Dalam daftar kuantitas di bawah ini. 2. Dasar pembayaran. A. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan kuantitas pekerjaan perkuatan yang memenuhi persyaratan dengan kompensasi penuh termasuk pekerjaan persiapan pemukaan, pengadaan bahan, peralatan, tenaga kerja, perancah dan lain-lain untuk penyelesaian pekerjaan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan kerja. B. Pekerjaan perbaikan retak dan perbaikan dimensi pada struktur beton dilakukan pembayaran secara terpisah sesuai dengan seksi 8.1 dan seksi 8.2. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 8.4. 1. 8.4. 2. Perkuatan struktur dengan bahan FRP jenis E-glass per lapis pada daerah kering. Perkuatan struktur dengan bahan FRP jenis E-glass per lapis pada daerah basah meter persegi. 8.4. 3. 8.4. 4. 8.4. 5. 8.4. 6. 8.4. 7. 8.4. 8. Perkuatan struktur dengan bahan FRP laminasi jenis gelas pada daerah kering. Perkuatan struktur dengan bahan FRP jenis karbon per lapis pada daerah kering. Perkuatan struktur dengan bahan FRP jenis karbon per lapis pada daerah basah. Perkuatan struktur dengan bahan FRP laminasi jenis karbon pada daerah kering. Pemasangan perkuatan pelat lantai dengan steel plate bonding. Perkuatan external stressing jembatan beton.
Meter persegi meter persegi meter persegi meter persegi kilogram buah. Seksi 8.5. Penggantian dan pengencangan baut. 8.5.4. Pengendalian mutu. 1. Penerimaan bahan. Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas dengan mengecek, memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang diterima telah sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 7.4.2. 2. Pengendalian hasil akhir. Hasil akhir harus dipantau dan dikendalikan sebagaimana yang disyaratkan sesuai dengan pasal 7.4.4. 8.5.5. Pengukuran dan pembayaran. 1. Cara pengukuran. Kuantitas baut yang diganti dan dikencangkan untuk pembayaran dihitung sebagai jumlah baut yang telah selesai dipasang dan dikencangkan dengan kekencangan yang disyaratkan. 2. Dasar pembayaran. Kuantitas pekerjaan baja struktur akan ditentukan sebagaimana disyaratkan di atas. Akan dibayar pada harga penawaran persatuan pengukuran untuk mata pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga. Harga dan pembayaran ini harus dianggap sebagai kompensasi penuh untuk penyediaan, pengadaan, pemeriksaan, pemasokan, fabrikasi, pelepasan, pemasangan dan pengencangan baut termasuk semua tenaga kerja. Kalibrasi dan biaya tambahan lainnya yang diperlukan atau biasa untuk penyelesaian pekerjaan yang sebagaimana mestinya dalam seksi ini. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 8.5. 1A. Penggantian baut mutu tinggi A325 tipe 1 diameter M25. 8.5. 3B. 8.5. 4A. Penggantian baut mutu tinggi A325 tipe 1 diameter M20. Penggantian baut mutu tinggi A325 tipe 1 diameter. Penggantian baut mutu tinggi A490 tipe 1 diameter M25. Penggantian baut mutu tinggi A490 tipe 1 diameter M20. Penggantian baut mutu tinggi A400. Penggantian baut biasa grade A diameter M25. Penggantian baut biasa grade A diameter. Penggantian baut biasa grade B diameter M25 buah. Penggantian baut biasa grade B diameter. Penggantian baut biasa grade C untuk ancor bolt diameter M25. Penggantian baut biasa grade C untuk ancor bolt diameter. Pengencangan baut biasa grade A diameter M25. Pengencangan baut biasa grade A diameter. Pengencangan baut biasa grade B diameter M25. Pengencangan baut biasa grade B diameter. Membuah. Seksi 8.6. Pengelasan elemen baja struktur jembatan. 8.6.4. Pengendalian mutu. 1. Penerimaan bahan. Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek, memeriksa bukti tertulis spesifikasi pada kemasan kawat elektroda, yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 8.6.2 dari spesifikasi ini. 2. Pemeriksaan permukaan. A. Permukaan akhir hasil pengelasan harus diperiksa dengan baik dengan pemeriksaan visual untuk memastikan tidak adanya cacat. B. Pemeriksaan visual dilaksanakan untuk memastikan bahwa las bebas dari cacat retak. Semua bagian berkas las sudah terisi dengan bahan las, permukaan las rapih, tidak adanya timbunan las yang berlebihan, takikan las tidak lebih dari 0,4 mm. C. Cekungan permukaan las maksimum yang diizinkan adalah 1,2 mm dari permukaan komponen baja yang
Dilas dan cembung maksimum 3 mm serta tebal las minimum sama dengan tebal pelat yang disambung. D. Tinggi permukaan timbunan las minimal 1,5 mm dari permukaan pelat atau elemen baja yang disambung dan overlap tergantung pada ketebalan pelat baja. E. Pemeriksaan khusus hasil pengelasan dilakukan sesuai dengan petunjuk pengawas lapangan dengan menggunakan bahan dye penetran atau alat ultrasonik. Apabila ditemukan hasil pengelasan tidak memenuhi persyaratan, maka dilakukan perbaikan dengan cara pengelupasan hasil pengelasan dan dilakukan pengelasan ulang. Semua biaya pemeriksaan khusus dan perbaikan menjadi tanggung jawab penyedia jasa. 8.6.5 Pengukuran dan pembayaran. 1. Cara pengukuran. Pekerjaan akan diukur berdasarkan panjang aktual yang dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dalam meter kubik. 2. Dasar pembayaran. Dasar pembayaran dilaksanakan berdasarkan meter panjang hasil yang telah disetujui dengan sesuai persyaratan termasuk alat pemanas, pengelasan dan bahan perlindungan. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran. 6. 1A 8.6 1B 8.6 2A 8.6 2B 8.6 3A 8.6 3B 8.6 4A 8.6 4B Pengelasan SMAW pada baja grade 30 Pengelasan SMAW pada baja grade Pengelasan SAW pada baja grade 30 Pengelasan SAW pada baja grade Pengelasan GMAW pada baja grade 30 Pengelasan GMAW pada baja grade Pengelasan FCAW pada baja grade 30 Pengelasan FCAW pada baja grade Meter panjang 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 meter panjang. Seksi 8.7 Pengecatan struktur baja. 8.7.4 Pengendalian mutu. 1. Untuk memastikan hasil akhir yang dapat diterima, maka harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap semua permukaan yang telah dicat terhadap kerusakan serta dilakukan juga pengukuran ketebalan cat dengan menggunakan alat pengukur ketebalan cat kering. 2. Penerimaan hasil pekerjaan. A. Penerimaan bahan cat. B. Penerimaan mutu pembersihan permukaan. C. Tebal cat harus memenuhi persyaratan ketebalan yang ditentukan. D. Warna hasil pengecatan harus dipastikan merata dan tidak ada indikasi akan timbulnya bercak-bercak dan semua permukaan sudah tertutup oleh bahan cat dengan ketebalan sesuai dengan persyaratan. 3. Pengujian pada aplikasi daerah kering, selain aplikasi daerah pasang surut. Pengujian yang tidak merusak. A. Penerimaan mutu dari uji tidak merusak pada ketebalan cat dengan acuan SSPCPA 2-2012 uji tebal kering harus mencapai minimum 80% dari tebal yang dipersyaratkan dan maksimum 120% dari tebal kering yang dipersyaratkan. B. Jumlah titik uji mengikuti persyaratan yang telah diatur dalam SSPCPA 2-2012. C. Jika terdapat perbedaan pendapat, dapat dilakukan pengujian yang bersifat merusak dengan cara pull-off pada lapisan yang mempunyai ketebalan di atas 150 mikrometer dengan nilai minimal 3 megapascal, 30 kILOGRAMPE. 4. Perbaikan untuk hasil akhir yang tidak memenuhi syarat. Pekerjaan pengecatan struktur baja yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal 8.7.3 dari spesifikasi ini harus diperbaiki tanpa adanya kompensasi apapun dan hasil perbaikan harus mendapat persetujuan dari pengawas pekerjaan. 8.7.5 Pengukuran dan pembayaran.
1. Cara pengukuran. Pengukuran hasil akhir pengecatan dilakukan berdasarkan luasan meter persegi permukaan yang telah memenuhi syarat. 2. Dasar pembayaran. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan kuantitas pekerjaan pengecatan yang memenuhi persyaratan, dengan kompensasi penuh termasuk persiapan pemukaan, pengadaan bahan cat, peralatan, tenaga kerja, peraca dan lain-lain untuk penyelesaian pekerjaan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan kerja. Nomor mata pembayaran. Uraian. Satuan pengukuran. 8.7. 1A. 8.7. 1B. 8.7. 1C. 8.7. 2A. 8.7. 2B. 8.7. 2C. 8.7. 3A. Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 80 mikron. Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 240 mikron. Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal mikron. Pengecatan struktur baja pada daerah basah, pasang surut tebal 360 mikron. Pengecatan struktur baja pada daerah basah, pasang surut tebal 500 mikron. Pengecatan struktur baja pada daerah basah, pasang surut tebal mikron. Pengecatan pada elemen sandaran dan atau pagar pengaman, guardrail, 80 mikron. Meter persegi. 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 Pengecatan pada elemen sandaran dan atau pagar pengaman, guardrail. 160 mikron pengecatan pada elemen sandaran dan atau pagar pengaman, guardrail. Mikron. Seksi 8.8. Perbaikan dan penggantian elemen baja. 8.8.4. Pengendalian mutu. A. Sambungan yang dilaksanakan harus sesuai dengan persyaratan untuk penggantian dan pemasangan baut sesuai dengan pasal 7.4.2.2 dan pelaksanaan sambungan las sesuai dengan seksi 8. B. Mutu bahan yang digunakan untuk perbaikan dan penggantian elemen harus dipastikan sesuai dengan mutu struktur baja yang terpasang, dengan adanya jaminan sertifikat mutu baja dari pabrik pembuat. C. Dilakukan pengecekan besar lendutan yang terjadi setelah pekerjaan selesai. Jika lendutan yang terjadi lebih besar dibandingkan pada saat jembatan belum diperbaiki, maka dilakukan perbaikan pekerjaan untuk mengembalikan kondisi lendutan sebelumnya. 8.8.5. Pengukuran dan pembayaran. 1. Cara pengukuran. A. Cara pengukuran untuk pekerjaan perbaikan dan penggantian baja selain pelurusan berdasarkan berat dalam kilogram struktur baja yang dipasang sesuai dengan mutunya. B. Untuk pekerjaan pemasangan baut diukur berdasarkan mutu dan jumlah yang dipasang dan dibayar sesuai dengan pasal 8.5.5 dari spesifikasi ini. C. Untuk pekerjaan pengelasan akan diukur berdasarkan meter panjang dan dibayarkan sesuai dengan pasal 8.6.5 dari spesifikasi ini. D. Pekerjaan perlindungan lapisan elemen baja atau pengecatan diukur berdasarkan luasan meter persegi dan dibayarkan sesuai dengan pasal 8.7.5 dari spesifikasi ini. E. Perbaikan elemen yang merupakan pelurusan kembali struktur baja diukur berdasarkan hasil kerja yang sesuai persyaratan dan diukur dengan cara lump sum. 2. Dasar pembayaran. A. Pembayaran harus termasuk pekerjaan penyambungan, pemasangan kembali. B. Pembayaran berdasarkan hasil akhir dan tidak ada pembayaran tambahan untuk perancah atau alat bantu yang digunakan untuk perbaikan dan penggantian elemen struktur baja. Semua pembayaran merupakan kompensasi penuh. Nomor mata pembayaran. Uraian.
Satuan pengukuran 8.8 1 8.8 2 8.8 3 8.8 4 8.8 5 Perbaikan elemen struktur baja dengan cara pelurusan. Penggantian elemen struktur baja grade 250, kuat leleh 250 megapascal. Penggantian elemen struktur baja grade 345, kuat leleh 345 megapascal. Penggantian elemen struktur baja grade 485, kuat leleh 485 megapascal. Penggantian elemen struktur baja grade kuat leleh 4 lump sum kilogram 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 kilogram. Seksi 8.9 perkuatan struktur baja 8.9.4 pengendalian mutu 1. Penerimaan bahan. Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek, memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 8.9.2 dari spesifikasi ini. 2. Hasil pekerjaan. A. Penyedia harus menyerahkan hasil kalibrasi alat penarik kabel, jack, sesaat sebelum penarikan dilangsungkan. B. Penyedia jasa harus menyerahkan laporan pelaksanaan tahapan pekerjaan berupa catatan mengenai besarnya pemberian gaya tarik kabel, hasil pengukuran berupa nilai pada strain gauge dan penambahan kenaikan camber. 3. Perbaikan hasil yang tidak sesuai. Semua hasil pekerjaan yang tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan persyaratan harus diperbaiki tanpa adanya tambahan biaya atau kompensasi apapun. 8.9.5 Pengukuran dan pembayaran. 1. Cara pengukuran. A. Pengukuran hasil pekerjaan external stressing dilaksanakan menurut jumlah jembatan yang dilaksanakan dan diterima, merupakan kompensasi penuh termasuk penyediaan dan pemasangan angkur, deviator, penarik, penyambungan, pemeriksaan detail jembatan, dan semua peralatan yang digunakan. B. Pengukuran pekerjaan perkuatan dengan cara penambahan elemen baja terdiri dari pekerjaan penambahan elemen mengikuti seksi 8.8. Pemasangan baut mengikuti seksi 8.5. Dan pengelasan mengikuti seksi 8.6. 2. Dasar pembayaran. Pembayaran berdasarkan hasil pekerjaan yang telah diterima oleh pengawas pekerjaan sesuai dengan mutu yang disyaratkan, dengan kompensasi penuh. Nomor mata pembayaran. Uraian. Satuan pengukuran. 8.9. 1. Perkuatan dengan external stressing untuk jembatan baja dengan bentang. M. Buah. Mutu. Pengukuran. Koma. Dan. Pembayaran. Pekerjaan. Perbaikan dan penggantian struktur kayu. 8.10.4 Pengendalian mutu. 1. Penerimaan bahan. Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek, memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan yang telah diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 8.10.2 dari spesifikasi ini. 2. Jaminan mutu. Mutu bahan yang dipasok dan cara kerja, proses serta hasil akhir harus dipantau dan dikendalikan seperti yang disyaratkan dalam standar rujukan dalam pasal 8.10.1.3 dan dilengkapi dengan sertifikat dan atau spesifikasi bahan dari pabrik pembuat. 3. Perbaikan dan penggantian struktur utama. Bagian struktur yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan perbaikan dan atau penggantian sesuai dengan jenis pekerjaannya.
Mutu kayu yang digunakan minimal sama dengan mutu kayu struktur utama yang ada pada kondisi baru. Semua struktur yang telah diperbaiki dan sesuai dengan pasal 8.10.3 dari spesifikasi ini. 8.10.5 Pengukuran dan pembayaran. 1. Cara pengukuran. Cara pengukuran pekerjaan ini berdasarkan meter kubik kayu terpasang sesuai dengan gambar yang telah disetujui oleh pengawas pekerjaan. 2. Dasar pembayaran. Jumlah pekerjaan kayu yang dibayar adalah hasil akhir pekerjaan struktur kayu terpasang dalam meter kubik dan diterima dengan baik oleh pengawas pekerjaan. Semua perbaikan dan/atau penggantian struktur kayu harus diberi lapisan pelindung sesuai dengan pasal 8.10.3 dan dibayar sebagai kompensasi penuh terhadap pekerjaan perbaikan, penggantian. Harga satuan pekerjaan kayu harus sudah mencakup semua tenaga, material, alat sambung, dan pekerjaan lain yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan ini sampai mutu pekerjaan tercapai sesuai dengan persyaratan. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran. Pukul 8.10, 1. Pukul 8.10, 2. Pukul 8.10, 3. Pukul 8.10, 4. Pukul 8.10, 5. Pukul 8.10, 6. Pukul 8.10, 7. Pukul 8.10, 8. Pukul 8.10, 9. Pukul 8.10, 10. Penggantian lantai kayu, perbaikan lantai kayu, penggantian gelagar kayu, perbaikan gelagar kayu, penggantian balok kepal tiang kayu, perbaikan papan lajur kendaraan, penggantian papan lajur kendaraan, perbaikan dan/atau penggantian kayu, perbaikan dan/atau penggantian sandaran kayu, pengecatan, perlindungan gelagar meter kubik 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 meter persegi. Pengecatan, perlindungan lantai kayu, pengecatan, perlindungan tiang panjang kayu, pengecatan, perlindungan balok kepala kayu, pengecatan, perlindungan sandaran meter persegi meter persegi meter persegi meter panjang. Seksi pukul 8.11. Perbaikan dan penggantian sambungan siar muai, ekspansion JOINT. 8.11.4. Pengendalian mutu. 1. Penerimaan bahan. Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas pekerjaan dengan memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan telah sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 8.11.22. Elemen utama sambungan siar muai, expansion joint, yang diterima disusun berdasarkan jenisnya serta disimpan pada tempat yang terlindung dari cuaca dan kontaminasi bahan yang mengakibatkan penurunan mutu. 3. Pengendalian mutu. Mutu dan dimensi bahan yang dipasok dan hasil akhir harus dipantau dan dikendalikan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 8.11.2 dari spesifikasi ini. 4. Perbaikan atas pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan. Perbaikan atas pekerjaan siar muai tipe aspaltik plak dan silikon yang tidak memenuhi ketentuan, mengacu pada persyaratan sesuai dengan pasal 7.11.1.6 dari spesifikasi ini. Perbaikan pekerjaan yang tidak memenuhi elevasi dan gap seperti pada gambar kerja untuk tipe strip seal, compression seal. Modular dan finger plate harus dilakukan perbaikan dengan pembongkaran dan pemasangan kembali sesuai elevasi dan gap yang disyaratkan. 5. Pemeliharaan pekerjaan yang telah diterima. Penyedia jasa juga harus bertanggung jawab atas pemeliharaan dari semua sambungan siar muai yang telah selesai dan diterima selama periode kontrak. 8.11.5. Pengukuran dan pembayaran. 1.
Cara pengukuran. Pengukuran struktur sambungan siar muai berupa jumlah meter panjang sambungan yang diterima dan selesai dipasang di tempat. Pekerjaan sambungan siar muai jenis aspaltik plak, bahan pengisi sambungan siar muai, penutup sambungan siar muai termasuk water stabs, dan penutup sambungan elastis yang dituang tidak diukur secara terpisah dan dianggap telah termasuk dalam penyediaan dan penyimpanan bahan, pembongkaran, pemasangan, beserta komponen pendukung, dan pemeliharaan sesuai mata pembayaran yang tersedia dalam daftar kuantitas dan harga. 2. Dasar pembayaran. Kuantitas yang diukur sebagaimana disyaratkan di atas akan dibayar dengan harga kontrak untuk mata pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga. Harga dan pembayaran ini harus dianggap kompensasi penuh termasuk pembongkaran sambungan siar muai lama yang rusak, pembentukan dimensi sambungan siar muai baru, penyediaan dan pemasangan semua bahan, tenaga kerja, perkakas, peralatan dan biaya tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diuraikan. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran pukul 8.11. 1. Pukul 8.11. 2. Pukul 8.11. 3. Pukul 8.11. 4. Pukul 8.11. 5. Penggantian dan perbaikan sambungan siar muai tipe aspaltik plak penggantian dan perbaikan sambungan siar muai tipe silikon seal penggantian dan perbaikan. Sambungan siar muai tipe strip seal penggantian karet pengisi sambungan siar muai tipe compression seal penggantian sambungan siar muai tipe modular. Lebar. Meter panjang meter panjang meter panjang meter panjang meter panjang. Pukul 8.11. 6. Pukul 8.11. 7. Penggantian sambungan siar muai tipe finger plate lebar. Penggantian sambungan siar muai tipe double siku dengan penutup karet neopren. Seksi pukul 8.12. Perbaikan dan penggantian landasan bearing. 8.12.4. Pengendalian mutu. 1. Penerimaan bahan. A. Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek, memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 8.12.2 dari spesifikasi ini. B. Landasan karet laminasi baja yang sudah lolos dalam pengujian tekan, geser dan bahan sesuai dengan pasal 7.12.2 dengan bukti tertulis sesuai dengan persyaratan yang dapat diterima. 2. Perbaikan atas pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan. A. Landasan yang tidak memenuhi ketentuan tidak boleh dipasang dalam pekerjaan, kecuali dapat ditunjukkan dengan pengujian dan perhitungan yang dapat diterima oleh pengawas pekerjaan bahwa kinerja landasan tidak terganggu dengan dimensi di luar toleransi yang diizinkan dan tidak ada beban tambahan yang dilimpahkan pada bangunan atas atau bagian bangunan bawah jembatan. Bila mana pengujian dan perhitungan ini tidak dapat dibuktikan, maka perletakan yang tidak memenuhi toleransi dimensi harus disingkirkan dari tempat kerja dan diganti. B. Landasan yang dipasang tidak memenuhi toleransi pemasangan yang memperhitungkan pengaruh temperatur, harus dibongkar dan bila mana tidak mengalami kerusakan dapat dipasang kembali atas persetujuan dari pengawas pekerjaan. C. Landasan yang rusak selama penanganan, pemasangan, termasuk pelepasan dan pemasangan kembali sesuai dengan B di atas, atau selama operasi lanjutan, harus disingkirkan dari tempat kerja dan D. Sebelum landasan dipasang, penyedia jasa harus dapat menunjukkan bukti tertulis kepada pengawas pekerjaan yang menyatakan bahwa seluruh landasan telah memenuhi persyaratan, mekanis maupun fisik untuk digunakan.
Perbaikan atau penggantian atas landasan yang telah terpasang dan tidak memenuhi persyaratan menjadi tanggung jawab penyedia jasa. 3. Pemeliharaan pekerjaan yang telah diterima. Tanpa mengurangi kewajiban penyedia jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam pasal 8.1.1.8 di atas. Penyedia jasa juga harus bertanggung jawab memelihara semua landasan yang telah selesai agar tetap dalam kondisi baik. 8.12.5 Pengukuran dan pembayaran. 1. Cara pengukuran. Kuantitas penggantian landasan logam dan angkur gempa akan dihitung berdasarkan jumlah setiap jenis landasan logam dan angkur gempa yang dipasang dan diterima. Kuantitas penggantian landasan elastomer dan stopper akan dihitung berdasarkan jumlah tiap jenis, ukuran dan ketebalan elastomer yang selesai dikerjakan di tempat dan diterima. Landasan strip akan diukur sebagai jumlah meter panjang yang selesai dikerjakan di tempat dan diterima. 2. Pembayaran. Kuantitas yang diukur sebagaimana disyaratkan di atas untuk jenis tertentu yang ditentukan harus dibayar dengan harga. Satuan kontrak untuk mata pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga. Harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk pengangkatan, pembongkaran, penyediaan, pemasangan landasan, semua tenaga kerja, perkakas, peralatan. Pengujian untuk pengendalian mutu dan biaya lainnya yang diperlukan atau yang lazim untuk penyelesaian yang memenuhi ketentuan dari pekerjaan yang diuraikan dalam seksi ini. Pekerjaan lain seperti penyediaan dan penempatan semua bahan termasuk pelat baja penahan getaran, mortar beton, landasan adukan semen, lapisan perekat epoksi, dowel, batang angkur. Dibayar sesuai mata pembayaran item masing-masing. Pekerjaan lain seperti penyediaan dan penempatan semua bahan termasuk pelat baja penahan getaran, mortar beton, landasan adukan semen, lapisan perekat epoksi, dowel, batang angkur. Dibayar sesuai nomor mata pembayaran masing-masing. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran. Pukul 8.12, 1. Pukul 8.12, 2. Pukul 8.12, 3. Pukul 8.12, 4. Pukul 8.12, 5. Pukul 8.12, 5. Pukul 8.12, 6. Penggantian landasan logam tipe. Penggantian landasan elastomer karet alam berlapis baja ukuran MEM-X. MEM-X. MEM penggantian landasan elastomer sintetis berlapis baja ukuran MEM-X. MEM-X. MEM penggantian landasan karet strip tebal. MEM penggantian landasan logam berongga, pot bearing. Penggantian landasan logam jenis spherical penggantian stopper lateral dan horizontal buah-buah meter panjang buah-buah. Seksi pukul 8.13. Perbaikan dan penggantian sandaran, railing. 8.13.4. Pengendalian mutu. 1. Penerimaan bahan. Semua bahan yang diterima di lapangan harus sesuai dengan syarat bahan yang ditentukan dalam pasal 8.13.2 dari spesifikasi ini. 2. Penerimaan pekerjaan. Pekerjaan perbaikan sandaran diterima apabila seluruh pekerjaan telah memenuhi pelaksanaan pada pasal 8.4.3 dari spesifikasi ini. 3. Perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan. Penyedia jasa wajib untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi syarat sebagai berikut. A. Pekerjaan perbaikan untuk sandaran baja, sandaran beton dan sandaran beton baja yang tidak memenuhi ketentuan mutu bahan dan dimensi, harus ditolak dan diperbaiki sesuai petunjuk pengawas pekerjaan.
B. Pekerjaan pengecatan pada sandaran yang tidak memenuhi ketentuan mutu bahan, ketebalan cat dan keseragaman pengecatan harus ditolak dan diperbaiki sesuai petunjuk pengawas pekerjaan. 4. Pemeliharaan pekerjaan yang telah diterima. Penyedia jasa harus bertanggung jawab terhadap semua sandaran jembatan yang telah selesai dan diterima selama masa kontrak. 8.1.3.5 Pengukuran dan pembayaran. 1. Cara pengukuran. Sandaran baja atau beton harus diukur untuk pembayaran dalam jumlah meter panjang sandaran dari jenis yang ditunjukkan dalam gambar kerja. Pengukuran harus dilaksanakan sepanjang permukaan elemen-elemen sandaran antara pusat-pusat tiang tepi dan harus termasuk semua tiang. Tiang bagian tengah, penyangga sandaran, pelat dasar, baut pemegang, panel-panel, kawat pengisi, perlengkapan ujung. Untuk pengukuran dilaksanakan dalam meter panjang yang diambil sepanjang permukaan atas pegangan, handrail. 2. Dasar pembayaran. Kuantitas sandaran baja atau beton diukur seperti yang disyaratkan di atas akan dibayar dengan harga kontrak per. Satuan pengukuran untuk mata pembayaran yang tercantum di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga. Tidak ada pembayaran tersendiri yang dibuat untuk tiang-tiang tepi dan bagian tengah, penyangga sandaran, pelat dasar, baut pemegang, panel-panel, kawat pengisi, perlengkapan ujung, biaya pengiriman, pemasangan, penanganan permukaan dan upah semua pekerja, peralatan, perkakas dan seluruh perlengkapan lain yang diperlukan untuk memperbaiki sandaran. Untuk pekerjaan pembongkaran sandaran lama dibayar sesuai seksi pukul 7.15. Pembongkaran struktur dan pekerjaan pengecatan sandaran dibayar sesuai seksi 8.7, pengecatan struktur baja, dan atau seksi 8.3, pengecatan struktur beton. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran pukul 8.13. 1. Pukul 8.13. 2. Pukul 8.13. 3. Pukul 8.13. 4. Pukul 8.13. 5. Perbaikan sandaran baja, penggantian sandaran baja, perbaikan tembok sandaran beton, perbaikan sandaran beton baja, penggantian sandaran beton baja, meter panjang, meter panjang, meter panjang, meter panjang, meter panjang. Seksi pukul 8.14. Perbaikan dan penggantian drainase lantai jembatan. 8.14.4. Pengendalian mutu. 1. Penerimaan bahan. Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek, memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan yang telah diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 8.14.2 dari spesifikasi ini. 2. Penyimpanan dan penanganan bahan. Bagian-bagian pipa harus disimpan di tempat yang terlindungi dari sinar matahari secara langsung dalam waktu yang lama. Tempat penyimpanan pipa dimaksudkan untuk menghindari perubahan bentuk akibat temperatur yak mengakibatkan pelenturan atau pembengkokan pipa. 3. Perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan. Selama pengangkutan, penyimpanan, penanganan atau pemasangan. Setiap pipa cucuran yang mengalami kerusakan seperti patah atau rusak harus diganti. 4. Pemeliharaan pekerjaan yang telah diterima. Penyedia jasa harus bertanggung jawab dari semua deck drain dan pipa cucuran yang telah selesai dan diterima selama masa kontrak. 8.14.5. Pengukuran dan pembayaran. 1. Pengukuran. Pipa drainase dan pipa penyalur harus diukur untuk pembayaran dalam jumlah meter panjang pipa seperti yang ditunjukkan dalam gambar kerja. Pengukuran harus dilaksanakan sepanjang pipa drainase terpasang sesuai gambar kerja dan spesifikasi yang telah ditentukan.
Deck drain harus diukur untuk pembayaran dalam jumlah terpasang yang diterima, dari jenis yang ditunjukkan dalam gambar, selesai di tempat dan diterima. Pengukuran harus dilaksanakan sejumlah unit yang sudah terpasang dengan sesuai gambar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 2. Dasar pembayaran. Kuantitas pipa drainase. Pipa penyalur dan deck drain diukur seperti yang disyaratkan di atas akan dibayar dengan harga kontrak per. Satuan pengukuran untuk mata pembayaran yang tercantum di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga. Harga dan pembayaran yang demikian harus dipandang sebagai kompensasi penuh untuk penyediaan, pengiriman, penyambungan, pemasangan, penanganan permukaan, pengelasan, grouting, bracket, drain hopper, perkakas dan lain-lain yang diperlukan untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam seksi ini. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran. Pukul 8.14. 1. Pukul 8.14. 2. Pukul 8.14. 3. Penggantian deck drain, penggantian pipa penyalur, pipa cucuran PVC diameter. Penggantian pipa penyalur, pipa cucuran baja diameter. Meter panjang meter panjang meter panjang.